Menyebut Kabupaten Pati, ingatan kita bisa jadi terbayang kelezatan kuliner nasi gandul yang menjadi ciri khas kota pesisir utara Jawa Tengah ini. Wajar memang, nasi beralaskan daun pisang, ditambah lauk jeroan daging dari paru sampai urat, begitu menggoda dengan siraman kuah coklat yang kental. Nasi yang konon dinamai dari cara penjualnya membawa pikulan yang menggantung atau menggandul ini dinilai menjadi perpaduan sempurna dari sajian rawon dan gulai. Meski begitu, Pati juga punya sajian lain yang tak kalah lezat dari nasi gandul. Bahkan selain unik, sajian ini juga syarat akan legenda. Soto Kemiri. Ya, jika kita melihat sekilas, soto kemiri memang berbeda dengan soto kebanyakan. Jika umumnya soto dipenuhi dengan daging sapi, jeroan sampai ayam, sajian yang satu ini terlihat sedikit minimalis. Semangkuk nasi diisi dengan kecambah atau toge, seledri, bawang goreng, dan hanya sedikit suiran ayam. Kuah santan encer panas beraroma wangi khas kemiri terlihat kuning pekat karena diperkaya dengan bumbu kunyit. Penyajiannya pun terbilang unik. Awalnya kuah terlebih dahulu dituangkan di atas nasi untuk kemudian dikembalikan ke kuali. Hal itu dilakukan berulang-ulang sampai kemudian dirasa cukup. Nasinya kan sudah dingin, biar di sok itu loh, biar panas nasinya, biar meresap kuahnya itu, kuah sotonya biar meresap. Ditambahkan dengan bawang goreng, semangkuk soto kemiri siap dihidangkan. Soal rasa jangan ditanya, rasa lezat karena aroma rempah-rempahnya sangat kentara. Untuk rasanya ada asin, manis, dan gurih. Manis dari soto berasal dari siraman kecap manis asli Pati yang terkenal enak. Wah, mantep banget mas, lezat. Pokoknya nikmat banget ya, sampai saya itu ketagihan, ke Pati terus itu untuk berburu soto ini, soto kemiri. Lalu sebenarnya bagaimana sejarah dari sajian unik ini? Merujuk pada catatan sejarah, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi dari imigran Tiongkok. Sajian yang awalnya memakai daging dan jeroan babi ini lama-kelamaan berkembang dan bercampur dengan budaya Nusantara yang telah memeluk Islam. Dagingnya pun diganti dengan daging ayam, sapi, hingga kerbau. Sayangnya, taraf ekonomi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pati waktu itu belumlah memadai. Banyak dari mereka yang tak bisa membeli daging sapi, bahkan ayam. Pada akhirnya, masyarakat memakai bumbu kemiri sebagai penggantinya. Soto kemiri itu dulu mas, desa kemiri itu dulu kan kurang mampu. Nah, terus bikin soto kemiri, wong ndak bisa beli daging. Dulu bapak saya, terus turun-temurun itu dari sampai saya itu. Dulu jualannya keliling, ngiter kemana-mana. Sekarang sudah bisa beli tanah, terus netap di sini. Mulai tahun 79 sampai sekarang ini. Sementara itu, bahan kuah sotonya sebenarnya tak jauh berbeda dengan soto pada umumnya. Hanya saja semua bumbu wajib soto ditambahkan dengan elemen kunyit dan kemiri. Brambang, bawang, miri, merica, jahe kencur, kunyit, tumbar, jinten, daun jeruk, terus terasi. Lantas, kenapa kemiri yang dipilih untuk menggantikan daging? Beberapa pendapat menyebut soto ini berasal dari Dukuh Kemiri, Desa Sarirejo Pati. Konon dulunya kawasan ini adalah hutan yang penuh dengan rempah-rempah kemiri. Karena itulah masyarakat memanfaatkan rasa kemiri yang gurih sebagai pengganti kaldu dari daging sapi maupun ayam. Seiring perkembangan zaman, kini banyak warung soto kemiri telah menggunakan ayam kampung sebagai bahan kaldunya. Ayam direbus dulu sama santannya itu tadi, sama bumbunya dijadikan satu.
Selesai itu sudah mateng diambil, ditiriskan terus digoreng ayamnya. Kuahnya baru dihidangkan. Tak hanya sebagai penyedap rasa alami pada soto, kemiri ternyata juga memiliki sejarah tersendiri bahkan menjadi salah satu cikal bakal Kabupaten Pati. Dalam kisah rakyat yang terkenal, Adipati Kembang Joyo yang merupakan pendiri kota Pati memperluas wilayahnya dimulai dari Dukuh Kemiri. Saat beristirahat di tempat Nyai Cekong, seorang penjual dawet, dia tak sengaja melihat buah kemiri yang jatuh dari pohonnya. Adipati Kembang Joyo pun berucap, "Ini adalah hutan kemiri." Kalimat itulah yang menjadi asal-usul Dukuh Kemiri saat ini. Nama desa Kemiri karena di sini juga banyak pohon kemiri yang ditebang. Tak lama kemudian Adipati Kembang Joyo yang menduduki Adipati di sini juga memberi nama desa ini Desa Kemiri. Genuk itu karena tempatnya di Desa Kemiri, sampai sekarang terkenalnya Genuk Kemiri. Selain itu, genuk atau tempat berjualan dawet juga menjadi saksi bisu sejarah kota Pati. Adipati yang suka dengan minuman dawet bertanya dari apa minuman tersebut. Disebutkan dari santan dan pati aren, muncullah kalimat Pati Pesantenan yang menjadi asal muasal Kabupaten Pati. Genuk milik Nyai Cekong pun masih terjaga sampai saat ini. Untuk menghormati jasa Adipati Kembang Joyo di setiap hari ulang tahun Kabupaten Pati, peninggalannya yang berupa kereta kencana diarak dan dijadikan tunggangan para pemimpin kabupaten ini. Di dalam situs Kemiri ini terdapat ringin kurung atau beringin yang mirip dengan kurungan, pendopo lama Kabupaten Pati, Genuk Kemiri, serta makam Adipati Kembang Joyo. Dalam perkembangannya, penanaman 2 pohon beringin di depan pendopo lama ini juga diikuti oleh masyarakat Pati ketika mendirikan bangunan keraton ataupun kadipaten. Dipercaya menjadi simbol mengayomi pemimpin terhadap rakyatnya, 2 ringin kurung di situs Kemiri ini konon juga memiliki aura goib tersendiri. Misalnya mau ada penggeblok, itu pohon beringin itu dahannya jatuh, tidak ada yang motong, tidak ada angin gede, tidak ada hujan, dan segini besarnya sama pohon kelapa itu jatuh dari atas sampai ke bawah. Tak lama nanti ada penggeblok, misalnya ada penyakit itu satu desa, tidak cuma satu desa Kemiri, misalnya se-Kabupaten Pati juga bisa terjangkit penggeblok tadi. Tak heran situs ini juga dianggap sakral oleh banyak orang. Pasalnya kejadian di luar nalar juga terjadi bahkan di luar situs tersebut. Pada waktu dulu ada seorang pertapa yang di sini, dan itu sekitar jam 2 malam itu ada sesosok naga yang dia ekornya menghantam tembok sehingga tutup tembok itu jatuh. Sepanjang ada kurang lebih 7 meteran. Terlepas dari semua mitos di situs Kemiri, Soto Kemiri telah menjadi bukti bahwa bangsa ini begitu tangguh dan juga arif. Segala keterbatasan mampu diolah menjadi hal yang luar biasa, bahkan kini menjadi legenda.